Bagaimana kita menjaga keluarga supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kan yang kita hanya bisa lakukan yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Maka memang harus ada waktu kita ingatkan anak-anak, kita bangunkan waktu mereka untuk salat subuh, kita tanyain sudah murojaah belum, ya. Tetapi anak-anak butuh melihat qudwah, contoh yang nyata. Kalau kita sendiri enggak pernah baca Quran, kita suruh anak baca Quran, anak-anak heran, ini ibu enak aja nyuruh-nyuruh anak-anak, sementara ibu sendiri enggak pernah baca Quran. Ibu tiap hari main HP terus kita disuruh hafal Quran. Ya. Anak-anak pasti bisa menilai, ya. Tapi ada orang membuat ilustrasi, ada seorang ibu heran sama ibu yang lain. Ibu yang lain anaknya selalu baca Quran, sementara anaknya selalu main HP. Maka dia tanya, kok bisa anak ibu selalu baca Quran? Kata ibu tersebut, tergantung ibunya, apa yang dilihat oleh anaknya. Artinya kamu sering main HP, makanya anakmu juga main apa? Main HP kerjanya. Jadi kita berusaha ada sisihkan waktu untuk pertama perbaiki diri kita sendiri. Kita butuh perbaikan. Kita ini hidup tidak lama di dunia ini, ibu-ibu. Jadi harus ada jadwal yang kita rutinkan, meskipun sedikit tapi kita rutin. Kata Nabi SAW, wa ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun cuma sedikit. Jadi maksud saya kita bikin kegiatan zikir pagi petang jangan tinggal. Ada sekarang ada di HP juga ada, di Halo Ustaz juga ada, di banyak program-program ada program bacaan zikir pagi petang. Kita baca pagi jangan lupa, petang jangan lupa. Ya. Kemudian jangan lupa ada program baca Quran. Setiap hari harus ada yang dibaca, enggak boleh enggak ada yang dibaca. Meskipun 2 lembar, meskipun 3 lembar harus ada yang dibaca. Kita kasih tanda, siap naik tambah lagi sampai kita khatam. Sampai kita khatam. Saya punya kawan ya, ini saya cerita. Saya punya kawan, bukan saya, kawan saya. Dia punya mobil Avanza kalau enggak salah. Terus ada kawan saya yang baik bilang sama dia, Ustaz kayaknya perlu mobil baru lebih besar karena mungkin banyak anak dan apa gitu ya. Banyak anak ya, bukan banyak istri, jangan salah paham ya. Banyak anak. Kemudian ini ada kebetulan mobil ada Fortuner buat Ustaz aja. Mau dikasih sama kawan saya itu. Kawan yang kaya. Maka kata kawan saya Ustaz tersebut, kata dia, jangan Pak, ini mobil Avanza, saya sudah khatam Al-Quran 100 lebih di sini. 100 lebih saya sudah khatam Quran di mobil ini sambil saya naik mobil. Saya ingin dia jadi saksi bagi saya pada hari kiamat. Dia ingin jadi saksi pada hari kiamat. Bayangkan. Waktunya berkah ya. Sampai 100 kali khatam di mana? Di mobil. Ibu di rumah sudah berapa kali khatam Quran di rumah? Berapa khatam episode sinetron di rumah? Semuanya akan dicatat dan akan minta pertanggungjawaban. Ini pengaruh masa depan kita di akhirat. Maka seorang sisihkan waktu untuk baca Quran, sisihkan waktu untuk negur anak-anak, sisihkan waktu untuk ngajak suami pengajian, bangunkan suami salat subuh, ya, cium keningnya, Mas. Saya senang kalau punya suami salat subuh di masjid, ya. Begitu dia pulang kita servis dia, kita bangga suami kita salat di masjid, seperti itu. Ustaz, apakah orang-orang yang tinggal di wilayah terpencil tidak bisa mengenal Islam akan masuk neraka? Tidak, kalau orang yang tidak pernah mengenal Islam sama sekali, maka mereka akan diuji oleh Allah pada hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak bakalan mengazab sampai kami utus seorang rasul. Nah, kalau rasul tidak sampai kepada dia, atau tidak ada ustaz yang sampai kepadanya, atau tidak ada berita yang sampai kepada tentang Islam, dia tidak mengenal Islam, maka dapat uzur. Dia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diuji pada hari kiamat kelak dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di zaman dahulu banyak. Kita bicara 100 tahun yang lalu, belum ada internet, belum ada medsos, belum ada macam-macam. Banyak orang tinggal di pedalaman, tinggal di belantara Afrika, belantara Papua, di belantara Amerika, yang mereka tidak mengenal Islam sama sekali, atau mereka tinggal di suatu negara Eropa yang semuanya adalah Nasara, tidak ada Islam sama sekali. Nah, orang tersebut secara KTP mereka kafir. Kalau mereka meninggal maka dikubur dengan tata cara kafir, tapi hakikat mereka di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau kita bicara uzur zaman sekarang ini, uzur semakin kecil. Kenapa? Karena medsos semakin banyak, komunikasi semakin banyak, orang kalau mengenal Islam mudah, ya. Orang mengenal Islam juga apa? Mudah.
Sehingga uzur semakin kurang. Saya bilang, ya ukhti, anti itu jadi orang Islam itu bahagia, ukhti. Oh, Islam itu membawa kebahagiaan. Islam itu membawa kebahagiaan. Ustaz, bagaimana cara kembali kepada Allah di saat umur sudah tua? Di mana masa muda sudah banyak waktu terbuang sia-sia. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, maknanya saya lupa lafalnya, tapi in ahsanta fima baqi yughfar laka ma qad madha wa in asa'ta fima baqi, kalau kau berbuat baik sisa umurmu akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan penghujungnya penghujung yang baik. Tapi kalau di masa tuamu ternyata kau berbuat keburukan, akan diadab engkau dihukum yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka tidak ada kata terlambat. Seorang bertobat di umur berapapun, selama dia bertobat kepada Allah, sisa umurnya dia berusaha sebaik-baiknya. Yang Allah lihat kualitas. Bisa jadi lihat dalam hadis Allah memasukkan seorang di surga gara-gara dia menghilangkan gangguan di jalan. Kenapa dia tulus waktu menghilangkan gangguan di jalan tersebut? Jangan sampai dia injak orang, maka dia pindahkan. Gara-gara hal tersebut Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Masuk Islam umur 30 sekian, meninggal umur 36 atau 37. Umur dia masuk Islam cuma 6 tahunan. Tetapi waktu dia meninggal, ihtazza arsyur rahman, maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Padahal dia cuma Islam berapa tahun? 6 tahun. Jadi seorang berusaha, tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata terlambat. Masa lalu biarlah, Allah kasih kita hidayah umur 60, berusaha. 60 ini kita berusaha semaksimal mungkin. Ada seorang sahabat ditanya, kenapa anda semakin tua semakin semangat? Kata dia, tahukah anda bagaimana kuda kalau berlomba? Tatkala sudah mau di penghujung titik finish, dia akan mengerahkan tenaganya sehabis-habisnya supaya mencapai titik finish. Demikian juga saya. Kalau kita tahu sudah mau meninggal, umur sudah tua, maka jangan kita malas-malasan, semangat. Semaksimal mungkin tentunya, semampu mungkin. Dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, semuanya ringan bagi Allah. Ya Allah, berikan aku surga Firdaus. Ya Allah, dulu masa laluku kelam dan kelabu. Sekarang waktu tinggal sedikit, ya Allah, buatkanlah aku semangat, berikanlah aku surga Firdaus. Kita minta kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dan kalau Allah mau kasih, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih anti surga Firdaus, emang merugikan orang lain? Kan tidak kan? Mudah bagi Allah. Maka minta kepada Allah di masa penghujung ini, tidak ada kata terlambat. Berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang salat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang salat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, wa qad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama. Sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram. Ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif.
Barang siapa yang salat di malam Jumat pertama disebut salat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan salat di malam Jumat pertama setelah salat atau setelah salat maghrib atau setelah salat maghrib, antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab yang orang bilang dengan salat raghaib adalah bid'atun munkarah. Kata Al-Imam Nawawi adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Hadisnya enggak ada. Kita tidak boleh bikin syariat salat-salat sendiri. Tidak boleh. Ada orang pernah tanya sama saya, "Ustaz, apa hukum salat birrul walidain?" Saya bilang, "Apa salat birrul walidain?" Enggak ada. Yang ada salat duha ada, salat malam ada, salat taubat ada, tapi salat birrul walidain enggak ada. Kalau berbakti kepada orang tua jangan bikin namanya salat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin salat poligami. Jadi tidak ada, kita enggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru enggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, enggak ada. Semua hadisnya dhaif. Yang bilang hadisnya dhaif siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar di mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang benar. Nih, pingin puasa silakan, tapi tidak ada puasa tertentu. Ya, wallahu alam bisawab. Apakah kiat-kiat agar kita dapat mencontoh perilaku Mus'ab bin Umair? Ya susah ya, harus kaya dulu baru miskin mendadak ya. Tapi yang saya menakjubkan dari kisah Mus'ab bin Umair, beliau kaya luar biasa, pemuda paling top, paling nyentrik, paling keren lah. Tahu-tahu menjadi paling miskin ya. Tapi beliau tidak mengeluh sama sekali. Tadi disebutkan sebagian sahabat melihat Nabi, sahabat melihat Mus'ab bin Umair, Nabi melihat Mus'ab bin Umair menangis. Ya. Mus'ab bin Umair santai-santai saja. Ya bukan santai-santai, maksudnya dia apa? Tidak mengeluh ya. Padahal kulitnya menjadi bersisik sampai lepas-lepas seperti sisiknya ular ya. Sampai berjalan kakinya berdarah karena saking lembutnya kaki beliau radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Oleh karenanya ikhwan, terkadang seorang tatkala berhijrah diuji memang, diuji ya. Kalau seorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dunia hitamnya, terkadang dia diuji, tapi sabarlah. Kita ingat bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu diuji. Ya, kita tidak ingin diuji oleh Allah, tapi ujian pasti datang. Ujian pasti datang, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca sejarah seperti ini, kita tahu bahwasanya kita harus bersabar ya untuk meraih kejayaan, untuk meraih derajat yang tinggi di surga. Kita harus bersabar sebagaimana sabarnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Apa yang lebih utama untuk dipelajari? Sirah Nabi atau sirah sahabat? Tentunya yang utama adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada kajian sirah di beberapa tempat, di antaranya di Masjid Islamic Center Bekasi setiap hari Kamis, kemudian juga ada kajian sirah di di Masjid Emerald di Bintaro ya. Sebulan sekali juga tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat-tempat yang lain ya. Sirah Nabi tentunya lebih utama dan faedahnya lebih banyak ya. Tetapi sirah sahabat juga tidak kalah penting ya, karena para sahabatlah yang menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah gurunya dan kita belajar sirah murid-muridnya. Dua-duanya menakjubkan. Tetapi tentu yang lebih utama adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa materi dakwah yang disampaikan Mus'ab radhiyallahu anhu sehingga penduduk Madinah tertarik dengan cepat masuk Islam? Saya rasa ya bukan sekedar materinya ya, tentunya Al-Qur'an. Mus'ab disebutkan dia baca Al-Qur'an. Ya. Dan kita tahu orang-orang Arab benar-benar tahu Al-Qur'an itu sangat indah karena mereka ahli bahasa, mereka ahli balaghah, dan mereka tahu Al-Qur'an ini bukan karangan manusia. Sehingga ini mempermudah Mus'ab untuk berdakwah. Selain disertai dengan kelembutan, dengan keikhlasan. Makanya tadi waktu datang Usaid bin Hudzair, apa kata As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab bin Umair? Wahai Mus'ab bin Umair, telah datang pemimpin suatu kaum. Usduqillah, ikhlaslah engkau kepada Allah dalam mendakwahinya. Jadi perbaiki niat yang paling utama. Jadi diingatkan oleh As'ad bin Zurarah agar Mus'ab ikhlas kepada Allah. Maka dia ikhlaskan dirinya, dia berdakwah, langsung diterima dakwanya oleh Usaid bin Hudzair. Tentunya dengan cara yang lemah lembut, dan saya sangat yakin Mus'ab bin Umair adalah orang yang pandai berinteraksi. Pandai berinteraksi dengan orang kaya, dengan orang miskin, karena dia pernah kaya raya. Dan dia juga pernah miskin. Sehingga dia tahu bagaimana kondisi orang kaya, bagaimana berhadapan dengan orang kaya. Makanya Nabi tidak sembarang pilih, yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Adapun materi dakwah tentunya materi tauhid ya, karena yang dihadapi adalah orang musyrikin. Tapi ayat apa yang dibaca,
tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Ini tadi pertanyaan, ayat Quran apa yang dibaca oleh Mus'ab untuk mendakwahkan Sa'ad bin Mu'adz? Saya tidak menemukan riwayat tentang ayat apa yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair. Tapi secara umum para ulama menyebutkan seorang kalau berdakwah, ya, sebutkan ayat dan hadis. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Orang Islam secara naluri mereka menghargai Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berceramah, kita sebutkan ayat, sebutkan hadis, maka ini punya pengaruh karena dakwah kita menjadi berkah diisi dengan dalil, ya. Makanya diharapkan kalau para dai berdakwah, bahkan antum anak-anak muda kalau menyampaikan, sampaikan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Tuhan kita berfirman dalam Al-Qur'an, sebutkan ayatnya, ya. Ya, bukan cuma ayat ini, surat ini, enggak, tapi sebutkan ayatnya. Ini lebih apa? Lebih afdal. Lebih afdal karena orang tersebut akan mendengar ayat yang kita baca. Saya baru berhijrah dan baru mengenal manhaj salaf dan saya yakin dengan manhaj ini. Yang mau saya tanyakan bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqomah di atas manhaj salaf. Ya, di antaranya kita terus belajar dan belajar. Ya, bahwasanya agama Islam ini, ya, banyak harus dipelajari dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang mulianya orang yang berilmu dan mulianya para penuntut ilmu, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dalam surat Ali Imran. Kata Allah, Allah bersaksi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah sedang berdalil tentang keesaan Allah dengan persaksian Allah, wa malaikatuhu wa malaikati, kemudian Allah bersaksi dengan persaksian malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dengan juga persaksian para ahli ilmu. Bayangkan Allah menggandengkan persaksian ahli ilmu dengan persaksian malaikat dengan persaksian Allah untuk berhujjah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan orang-orang yang memiliki ilmu karena dijadikan dalil oleh Allah untuk mempersaksikan sesuatu yang sangat mulia, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Di dunia tidak sama, cara bermuamalah tidak sama, cara menjalani kehidupan keluarga juga tidak sama, di akhirat juga tidak sama, di alam barzakh juga tidak sama, berbeda. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang bahlul, apalagi manusia berilmu dengan manusia yang bahlul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam ayat yang tadi kita dengarkan dibaca oleh imam dalam salat Maghrib, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil tangkapan anjing yang kalian sudah ajari. Jadi kalau anjing sudah berilmu, kemudian kita bilang bismillah, dia nangkap hewan, hasil buruannya halal. Tapi kalau anjingnya bahlul, nangkap hewan, hasilnya haram. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang bodoh, bagaimana lagi dengan manusia berilmu dengan manusia yang tidak berilmu? Maka saya bilang untuk bisa istiqomah di atas manhajus salaf, di antaranya belajar dan jangan lupa diterapkan. Jangan lupa diterapkan. Bukan cuma belajar dan mengumpulkan wawasan, tapi kita berusaha untuk menerapkan, ya, apa yang kita pelajari dan jauhkan diri dari syubhat. Sekarang ini di media sosial semua bisa didengar. Dahulu orang-orang, ya, tidak mendengar syubhat-syubhat. Sekarang ada orang yang ragu tentang keberadaan Tuhannya. Kenapa? Karena dia dengar di media sosial, dia dengar orang ateis berbicara, berdalil, akhirnya dia kelemahan ilmunya tertarik dengan syubhat-syubhat mereka. Ngapain ente susahkan diri ente? Enggak usah dengar syubhat-syubhat. Ya, ngaji yang jelas aja, yang jelas-jelas aja, belum tentu kita bisa serap dengan baik. Kemudian kita sok-sok mendengar tentang syubhat-syubhat, akhirnya kita pusing sendiri. Akhirnya tidak bisa istiqomah. Dilarang kita mendengar syubhat. Barang siapa yang sengaja mendengarkan syubhat sementara ilmunya lemah, kemudian dia terkena syubhat tersebut, salah sendiri. Salah sendiri. Sebagian orang kena syubhat datang ke Ustaz, saya kena syubhat. Dia datang kena syubhat, lapor sama saya. Kenapa dengar syubhat? Ya, masih banyak perkara yang jelas yang perlu kita pelajari.
Saya ingin bertanya Ustaz, Mus'ab adalah pemuda yang gaul abis saat itu. Pemuda gaul ya. Allah alam, yang penting dia keren ya. Yang jelas dia bergaul ya. Maksudnya gaul abis itu apa maksudnya? Saya nggak paham. Mungkin keren maksudnya. Gaul banget ya, pakaiannya keren, sendalnya import. Iya benar, dia dulu seperti itu. Mungkin jadi incaran para akhwat tatkala itu. Siapa yang tidak ingin menikah sama Mus'ab bin Umair, lelaki yang sangat ya spesial ya, bajunya import, sendalnya import, uangnya banyak. Siapa yang tidak kepingin dengan lelaki tersebut? Tapi kemudian semuanya berubah, meninggalkan gaya hidupnya. Ya, pertanyaannya, ada enggak Ustadz kiat-kiat untuk ana sebagai pemuda untuk konsisten meninggalkan gaya hidup yang lama? Saya rasa di antara cara yang terbaik adalah membentuk komunitas yang baru. Kita mungkin dulu punya teman-teman, antum atau saya, kita dulu punya teman-teman yang mungkin tidak istiqomah, yang mungkin belum dapat hidayah. Ya. Maka tatkala kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an awadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kalau kita punya teman-teman tapi kita khawatir teman-teman tersebut bisa membawa kita kembali kepada masa lalu yang kelam, maka tinggalkan mereka, cari teman-teman yang baru. Niscaya Allah akan berikan teman-teman yang lebih baik daripada teman-teman kita yang lama. Jadi cari komunitas. Cari komunitas yang baik. Makanya saya senang tatkala melihat ada sebagian orang-orang yang bekas pemusik, kemudian mereka bikin komunitas bekas pemusik. Ini bagus. Ini dalam rangka untuk mengkokohkan, ya. Karena kalau tidak dia bisa kembali lagi, ya. Kembali lagi ke masa lalunya, ya. Tahu-tahu bermusik-musik lagi, tahu-tahu joget-joget lagi. Makanya harus ada komunitas yang bisa kita saling misalnya curhat, saling mengingatkan, saling menguatkan, itu sangat penting. Maka bergaul dengan teman-teman yang baik sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari teman yang saleh agar kita bisa dinasihati oleh teman-teman tersebut. Apakah Mus'ab bin Umair punya anak? Iya, beliau punya anak ya, radhiyallahu taala anhu. Demikian, masih ada. Apakah sunnah bila masuk Islam harus bersusah dan miskin seperti Mus'ab? Tidak ya. Tidak ya. Mus'ab miskin karena dia bukan ingin miskin tapi terpaksa. Karena dia selama ini didukung oleh orang tuanya yang sangat sayang dan memanjakannya. Tatkala dia masuk Islam maka semuanya diputus. Ya, semua ya pemberian dari orang tuanya diputus. Dia bukan ingin miskin tapi dia terpaksa harus miskin. Jadi kalau kita ingin menjalankan sunnah tidak harus miskin, Betapa banyak orang-orang di atas sunnah dan mereka ya kaya raya. Bukan dalam Al-Quran Allah menyuruh kita berinfak dalam banyak ayat. Wa anfiqu berinfaklah. Nah kalau miskin gimana cara berinfak? Ya. Allah mengatakan berbayarlah zakat, wa atuz zakat, bayarlah zakat. Nah kalau miskin terima zakat bukan bayar zakat. Oleh karenanya Islam tidak menyuruh kita untuk berusaha payah. Ya, kalau kita kaya ya enggak jadi masalah. Orang bisa kaya, bisa nyunah, enggak ada masalah. Tidak ada maksudnya kontradiksi antara sunnah dengan kekayaan. Namun kita perlu ingat, di antara para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Ada sahabat yang kaya seperti siapa tadi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Makanya waktu dia mau buka puasa, dia ingin ingat Mus'ab, maka dia pun menangis, tidak jadi buka puasa. Karena dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Bahkan kain kafan saja tidak cukup. Ini yang membuat ya Abdurrahman bin Auf menangis ya. Jadi tidak harus menjalankan sunnah, harus miskin itu tidak benar ya. Namun demikian, terkadang kita ingin kaya tetap aja miskin ya. Jadi kita berusaha namun kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan kaya, jadi orang yang berinfak, bantu dakwah, bangun masjid dan yang lain. Kalau miskin ya bersabar. Afwan, ana ingin bertanya tapi tidak sesuai tema. Ustaz, ana sungguh ingin menikah. Ini suara jomblo ya. Tapi ibu dan bapak sudah berpisah dan keduanya berbeda pendapat. Maksudnya, apakah ana harus mengikuti omongan ibu atau bapak? Mungkin bapaknya melarang, mungkin ibunya membolehkan, atau sebaliknya. Ada khilaf antara bapak dan ibunya. Satu mendukung, satu melarang. Siapa yang harus saya ikuti, ibu atau bapak? Jawabannya, ya, kalau memang benar-benar ingin menikah dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan, maka nikah saja. Ya.
Apalagi ada khilaf. Nikah saja enggak jadi masalah. Seandainya dua orang tidak setuju, ayah bapak tidak setuju, boleh tetap nikah. Masalah nikah itu untuk menyelamatkan diri kita. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak menikah kita bermaksiat gara-gara taat kepada orang tua, enggak boleh hukumnya. Mending kita menikah dan kita cari keridhaan orang tua, sampaikan ayah, ibu saya harus menikah. Kondisi sangat susah, saya harus menikah. Sampaikan. Kalau ibu tidak setuju tetap kita boleh menikah dan kita tidak berdosa dan kita tidak durhaka. Tinggal kita bermain cantik bagaimana caranya di kemudian hari ayah dan ibu bisa ridha. Ya. Yang jadi masalah kalau ternyata yang bertanya ini wanita, ya. Karena memang harus disetujui oleh walinya. Ini yang perlu perjuangan. Tapi kalau laki-laki permasalahannya lebih mudah. Ya, barang siapa yang sudah punya penghasilan, yang penting sudah bisa beli motor, yang penting sudah bisa ngontrak rumah, nikah. Ya. Kata Nabi SAW, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 orang yang Allah pasti menolongnya. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Apalagi di zaman sekarang ini fitnah syahwat di mana-mana. Ya, kita lihat di mana-mana syahwat diumbar. Ya, aurat wanita terbuka di mana-mana, ya. Maka kalau seorang tidak menyelamatkan dirinya, membentengi dirinya dengan pernikahan, khawatir dia terjerumus dalam hal-hal yang haram. Ya, terjerumus dalam khayalan-khayalan yang tiada henti-hentinya. Dalam hal-hal yang haram. Maka hendaknya dia menikah. Tidak harus kaya raya, tidak harus punya rumah dulu. Kalau nunggu mau nikah punya rumah dulu, mungkin sampai 50 tahun belum nikah-nikah ya. Kasihan. Ya, menderita ya, bertahun-tahun. Dan para jomblo itu menderita, kasihan. Oleh karenanya saya katakan kepada ikhwan yang bertanya ini, bismillah, selama kalau sudah punya kemampuan, sudah punya penghasilan, sudah bisa sewa rumah, sudah sewa kontrak rumah, nikah. Nikah insyaallah nanti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa itu syubhat? Syubhat yang saya maksudkan adalah pemikiran-pemikiran yang rancu, yang kelihatannya seperti hujah ternyata bukan hujah. Ternyata adalah kesesatan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, dilancarkan oleh orang-orang liberal, dilancarkan oleh orang-orang ateis yang membuat umat Islam agar ragu dengan agamanya. Ya. Maka kita jangan mendengarkan perkataan mereka. Tidak usah, kita hanya menyusahkan diri kita, membuat kita tenggelam dalam syubhat-syubhat. Kita ngaji-ngaji yang benar, syubhat-syubhat tidak usah didengar. Ya. Karena waktu kita sedikit, sementara ilmu begitu banyak. Ustaz, sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang pemerintah termasuk aparat TNI atau Polri, PNS disebut togut. Ada togut ikut pengajian sini? Sebenarnya apa sih yang disebut dengan togut? Dan benarkah yang disebutkan di atas merupakan togut? Jadi togut ya, wa may yakfur bit togut, kata Allah, dan barang siapa yang kufur kepada togut. Ya, dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an disebut tentang masalah togut. Togut secara bahasa jadi togo, yaitu melampaui batas. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian juga sebelumnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Intinya bahwasanya tagut adalah kullu ma yu'badu min dunillah, setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan takyid, dengan dengan syarat wa huwa radin, dan dia ridha disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang disembah selain Allah itu tagut. Contohnya para nabi disembah. Ya, Nabi Isa disembah, ya. Orang-orang soleh disembah, ya, tetapi mereka bukan tagut. Ya. Para ulama menyebutkan di antara tagut seperti iblis. Jelas iblis adalah tagut, setan adalah tagut. Di antara tagut seperti dukun. Ini juga disebut oleh para ulama. Di antara ru'usut tawaghid, kelompok pemimpin para tagut adalah para dukun. Kemudian juga orang-orang yang menyuruh untuk menyembahnya. Jadi dia menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya dan dia ridha, itu juga apa? Tagut. Di antara juga para ulama menyebutkan tagut adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia merasa bahwasanya hukum tersebut sama dengan hukum Allah, ya, atau bahkan boleh berhukum dengan pengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu juga dikatakan apa? Tagut, ya. Nah, apakah pemerintah termasuk tagut, ya? Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, hukum asalnya adalah kufrun duna kufrin. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Kalau antum buka buku tafsir apapun,
tafsir para salaf dari tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir yang menyebutkan riwayatan dari para salaf, maka seluruh buku-buku tafsir tersebut menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah mereka adalah orang-orang kafir. Maka kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Kufur apa? Kufur asghar. Jadi hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil. Kapan menjadi kufur akbar? Kalau dia merasa hukum ini sederajat dengan hukum Allah, atau dia merasa hukum Allah boleh diganti dengan hukum selain Allah, maka ini kekufuran. Maka ini adalah kekufuran. Maka tidak serta-merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir. Contoh, ada suatu hukum misalnya di Arab Saudi berdasarkan hukum Islam. Tahu-tahu ada raja baru diganti seluruhnya. Ini kemungkinan besar dia kafir. Kenapa dia sampai mengganti seluruh hukum apa? Hukum Allah. Tapi kalau suatu negara memang asalnya sudah hukum bukan hukum Allah, kemudian ada presiden melanjutkan, ya kita tidak tahu ya. Bisa jadi dia ingin menuju kebaikan, ya. Dia tidak tahu bagaimana hukum masalah ini, dan masih banyak kemungkinan sehingga tidak serta-merta kita ada orang berhukum dengan hukum selain Allah maka kemudian dikatakan kafir. Contoh sederhana, ya. Kalau kita mengatakan setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir, maka kita akan mengkafirkan para demonstran yang kemarin demo. Mereka waktu demo, apa tuntutan mereka? Saudara-saudara kita waktu demo, tuntutannya adalah agar Ahok di penjara. Paham? Nah, Ahok di penjara itu hukum Islam atau hukum selain hukum Allah? Itu hukum Allah atau hukum selain hukum Allah? Berarti kan mereka sedang menuntut hukum selain hukum Allah. Berarti ini para demonstran sedang memperjuangkan kekufuran kalau begitu. Faham saya? Maksudnya tidak semudah itu kita mengkafirkan orang. Ya. Kalau setiap orang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, saya katakan semua demonstran itu kafir kalau begitu. Ya. Karena mereka sedang memperjuangkan hukum selain hukum Allah. Hukum Islam terhadap pencela Al-Quran tidak demikian. Ya. Paham maksud saya? Jadi bahkan sebagian seperti Syekh Utsaimin menjelaskan, ada orang bisa jadi, tadi sudah saya jelaskan, ada orang bisa jadi berhukum dengan hukum selain Allah, dia merubah tapi belum bisa menjadi hukum Allah, tapi dia merubah menuju yang lebih baik. Itu yang dia mampu dan dia dapat pahala. Ya, karena dia berusaha mengingkari kemungkaran dengan cara merubah kemungkaran yang lebih berat menjadi lebih ringan. Ya. Kita kenal sebagian orang pemerintahan, masya Allah, berusaha memperjuangkan hukum Allah. Tatkala ada yang berusaha menghalalkan undang-undang misalnya khamar, undang-undang zina, dia berusaha mempertahankan tidak boleh. Ya, tapi tentu tidak bisa menjadi hukum Islam secara total ya. Maka orang ini apa tidak ada nilainya di sisi Allah? Ada nilainya. Mereka telah berusaha. Tadi saya sudah jelaskan, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa merubah hukum apa? Hukum raja Mesir. Makanya Allah mengatakan, "Wa laqad ja'akum Yusufu min qabl, fama ziltum fi syakki mimma ja'akum bih, hatta idza halaka qultum la yab'athu min ba'dihi rasula." Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dan kalian senantiasa dalam keraguan sejak zaman Nabi Yusuf, terus ragu tentang yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Jadi mereka senantiasa kafir sampai datang Nabi Musa alaihissalam, mereka terus dalam kekafiran. Jadi Nabi Yusuf tidak bisa merubah kerajaan Mesir tatkala itu. Makanya begitu Nabi Yusuf meninggal dunia, Bani Israel kemudian diintimidasi, ya dijadikan budak oleh raja-raja Mesir. Tapi dia masuk dalam pemerintahan atau tidak? Nabi Yusuf masuk dalam pemerintahan atau tidak? Masuk. Tidak bisa merubah. Tadi saya sudah sebutkan Raja Najasyi sudah jadi raja tidak bisa menerapkan hukum apa? Islam. Karena dia sudah kejebak dengan hukum bukan hukum Allah. Saya katakan beda kasusnya kalau ada orang menegakkan hukum Allah seperti Arab Saudi, tahu-tahu muncul raja baru dirubah semua. Ini mungkin kemungkinan orang ini kafir. Kenapa? Karena dia menganggap bisa merubah hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melanjutkan ini lain ceritanya, ya. Lain ceritanya melanjutkan hukum. Yang pertama, hukum yang salah dia tinggal melanjutkan, dia berusaha memperbaiki, dia merubah dan yang lainnya, dan masih banyak syubhat. Makanya Rasulullah SAW jelas mengatakan illa antara kufran buahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata. Rasulullah tidak hanya mengatakan kufran, tapi kufran buahan, kufur yang nyata. Oleh karena sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan kami tidak mengkafirkan kecuali yang disepakati oleh para ulama. Oleh karenanya kami hanya mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan yang mempunyai khalal kesalahan dalam syahadatain. Adapun kami tidak mengkafirkan karena yang meninggalkan salat, kami tidak mengkafirkan karena yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan haji, meninggalkan puasa. Ini disebut oleh Syekh Abdul Wahab. Kami tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan rukun yang 4. Karena ini masih diperselisihkan, ya. Paham? Jadi maksudnya kufuran buan itu kekufuran yang disepakati oleh para ulama, itu kekufuran dan nyata, bukan karena takwil. Saya sudah jelaskan tadi Imam Ahmad Raja Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan dia menyuruh para ulama di zamannya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk kalau tidak dibunuh. Ini menyuruh kepada kekufuran, bahkan maksa.
tapi tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya. Namun jadi yang anehnya sebagian orang hanya membatasi togut kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah togut dan semua PNS itu apa? Togut. Ya. Makanya saya tadi tanya, apa ada togut yang ikut pengajian di sini? Pasti ada PNS yang ikut pengajian. Ya. Baik. Ya, saya terkadang lewat sebagian orang punya pemikiran yang seperti ini. Ya, kemarin saya di Sydney di Australia, ada yang tanya tentang masalah seperti ini. Ya. Ustadz, kenapa masalah mirip-mirip seperti ini? Jadi masalah politik terkadang seorang masuk bukan pada bidangnya. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Arab Saudi menjalin hubungan dengan Amerika Serikat? Ya, kita lihat jalin hubungannya hubungan apa? Apakah tidak boleh seorang muslim bekerja sama masalah ekonomi misalnya atau masalah dalam itu ijtihadnya Arab Saudi. Arab Saudi boleh berpolitik, Indonesia juga boleh berpolitik, negara yang lain juga boleh berpolitik. Nanti antum kaget ternyata ada misalnya Hamas ternyata bertemu dengan orang Yahudi punya kesepakatan. Ternyata ente dapati juga ternyata Erdogan bertemu dengan orang Yahudi punya kesepakatan. Macam-macam, mereka punya politik sendiri. Mereka punya politik sendiri, ya. Terus saya bilang, ya, antum ngurusi orang-orang Arab Saudi, punya hubungan diplomasi dengan orang Amerika Serikat. Ente ngapain tinggal di Australia? Ente tinggal di Australia ngapain? Bahkan terima gaji dari apa? Australia. Subhanallah. Jadi semut di pinggir lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak apa? Kelihatannya. Jadi seperti itu. Subhanallah, kemudian mereka bikin fatwa-fatwa aneh. Saya ke sana saya tahu, subhanallah. Jadi ada di sana ulama, dianggap ulama, ya. Ngaku muridnya Syekh Albani rahimahullah, tapi pemikirannya aneh. Dia mengatakan orang kafir itu hartanya boleh diambil. Jadi boleh dibohongin. Sehingga di sana banyak orang-orang Islam. Jadi di sana di Australia, kalau ada orang yang janda dikasih tunjangan, setiap minggu dapat entah $400 atau $700. Tiap minggu dapat $700. Sehingga banyak orang-orang Islam istrinya pura-pura diceraikan supaya dapat apa? Tunjangan. Dan itu fatwa dari mereka, kata mereka harta orang kafir apa? Halal. Subhanallah, sudah numpang di negara kafir bohongin mereka lagi. Apakah para sahabat waktu numpang di Raja Najasyi bohongin Raja Najasyi? Subhanallah, fatwa aneh-aneh. Akhirnya nanti ada orang cadaran nyuri. Ya memalukan, tapi kenyataannya demikian. Mereka menganggap harta orang kafir itu apa? Halal. Ini bohongin. Dalam rangka untuk mengambil harta orang kafir tidak jadi masalah. Fatwa yang aneh-aneh. Orang kafir lihat orang Islam seperti kira-kira tertarik dengan Islam? Enggak tertarik sama sekali. Ini Islam kayak apa? Nabi SAW dahulu mau ambil barang Yahudi, belanja. Nabi sampai meninggal punya hutang sama orang Yahudi. Ada saatnya orang kafir berperang, itu baru halal darahnya. Orang kafir sudah saya sering jelaskan, ada 4. Ada kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi. 3 kafir ini tidak halal darahnya, tidak halal hartanya. Cuma satu model yang halal darah dan hartanya, itu kafir yang berperang. Ini sudah numpang di negara kafir, kemudian nyolongin uang orang kafir. Terus orang kafir kalau tahu dan ketahuan akhirnya, apa simpati sama Islam? Ustaz, mengapa ada beberapa kasus kita temui untuk mendakwahkan memberi pemahaman Khawarij itu sesat ke masyarakat, di beberapa tempat dakwah tersebut tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan perpecahan. Apakah orang yang melarang tersebut termasuk Khawarij? Jangan suka mengkhawarij-khawarijkan orang ya. Ya. Ikhwan, antum menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemarahan manusia. Tapi antum menyampaikan dengan hikmah, dengan dalil, menukil perkataan ulama. Ya, kita menyampaikan hal ini, kita tidak ingin negara kita yang sudah diperjuangkan oleh orang Islam. Negara kita ini yang perjuangan siapa? Pahlawan kita rata-rata orang Islam ya. Semuanya orang Islam. Coba, penjajah orang kafir atau tidak? Penjajah orang kafir. Kemudian diperjuangkan orang Islam dengan takbir, dengan darah mereka, dengan harta mereka. Kita tidak ingin negara ini yang sudah berdiri dengan penuh kekurangannya kemudian hancur lebur. Ya. Kemudian nanti orang kafir datang kemudian ikut campur, akhirnya berubah negara ini ya. Jadi sering saya sampaikan kalau ingin membangun istana, rumah yang ada jangan dihancurkan.
Ya, rumah yang ada diperbaiki dengan banyak kekurangannya sambil membangun istana. Tapi jangan rumah yang ada hancurin, istananya belum ada. Ya. Akhirnya dihancurin, istananya nggak bangun-bangun. Ya. Ustaz, bagaimana pandangan antum tentang kelompok yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah? Kita semua ingin menegakkan negara khilafah Islamiyah. Ya. Tetapi bukan dengan cara yang salah. Kemudian dengan menyatakan bahwasanya pemerintahan yang ada semuanya tidak sah, ya. Karena pernyataan seperti ini seakan-akan mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak taat, untuk memberontak dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak menyuruh memberontak, tapi dengan statement bahwasanya pemerintah Islam yang ada semuanya tidak ada yang sah, ini mengajarkan masyarakat untuk tidak taat kepada aturan. Karena semuanya bukan pemerintah. Maka ini pemikiran yang keliru, ya. Pemikiran yang keliru, ya. Sebagian orang hanya beranggap bahwasanya namanya khilafah yang sah itu kalau sudah menguasai seluruh dunia satu khilafah. Padahal para ulama telah menjelaskan ijma bahwasanya bisa jadi terjadi ta'addudul khulafa. Bisa jadi dalam suatu saat ada beberapa kekhalifahan. Ya. Ada yang tidak boleh kalau satu wilayah kemudian khalifahnya dua, ini tidak boleh. Yang kata Rasulullah SAW, kalau sudah di baiat yang satu kemudian datang yang satu maka harus dibunuh karena ini memecahkan barisan kaum muslimin. Tapi kalau satu negara punya khalifah, negara lain punya khalifah, ya ini diperbolehkan karena darurat. Ya. Seandainya negara tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin, bagaimana? Akan terjadi kerusakan. Ya. Apa kata para ulama? 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih baik daripada satu hari tidak ada pemerintah. Bahaya kalau tidak ada pemerintah. Tidak ada polisi, tidak tentara, itu kira-kira bagaimana kehidupan? Pasti kacau. Ya. Jadi maksud saya, kita semua ingin mendirikan khilafah, tapi kita harus berpikir yang realistis. Yang sudah ada ini jangan dianggap semuanya tidak beres. Ya, semuanya tidak sah, Arab Saudi tidak sah, semua tidak sah. Ini kan akhirnya pemikiran seperti ini merongrong stabilitas suatu negara. Ya, tidak benar. Ya. Anda ingin khilafah, saya juga ingin khilafah, tapi dengan pemikiran yang realistis, yang ada diperbaiki. Ya, sampai Allah mentakdirkan ada khilafah yang syar'i 100%, ya. Tapi kalau belum ada, jangan kemudian Anda menanamkan bahwasanya yang sekarang tidak usah ditaati misalnya atau tidak sah. Ya, ini tentunya mengganggu, ya, stabilitas suatu negara. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati orang kafir awam yang menggeneralkan ISIS Islam, padahal paham Khawarij lah yang mencoreng Islam? Jadi benar, ya, berapa saya dapat cerita dari sebagian teman-teman di Madinah. Jadi ada sebagian orang yang tidak jadi masuk Islam gara-gara melihat ISIS. Islam sangar seperti ini. Ya. Kebetulan dia kebetulan mendapat cuplikan ISIS, wah Islam kayak begini, mengerikan, ya. Ya. Makanya kita menjelaskan bahwasanya itu tidak mewakili Islam. Kita buktikan bahwasanya banyak orang-orang Islam yang baik, yang ramah, yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, seperti kemarin kejadian di London waktu terjadi kebakaran di mana? Di apartemen. Alhamdulillah kejadiannya waktu menjelang sahur. Sehingga banyak orang Islam yang mengetuk pintu-pintu orang kafir agar mereka selamat. Ya, bayangkan. Tidak dibiarkan orang-orang kafir tersebut mati. Ada kemanusiaan Islam mengenal juga kemanusiaan. Ya. Dan ini harusnya disebarkan menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam. Ya. Tapi sebagian orang hanya menyebarkan yang buruk-buruk. Rasulullah SAW waktu didatangi Khawarij yang protes, ya, mengatakannya Rasulullah, kenapa engkau tidak adil dalam membagi ghanimah? Rasulullah SAW, ya, siapa yang bisa adil kalau saya tidak adil lagi? Maka ada sebagian sahabat kemudian yang protes mengatakan, ala adribu unuka hadzal rajul, ya Rasulullah, bolehkah saya penggal kepala orang ini yang protes terhadap hukum Rasulullah SAW? Ya Rasulullah SAW dianggap tidak adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, mungkin dia sholat, ya. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan sampai orang-orang mengatakan, la yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang nanti bicara Muhammad telah membunuh sahabatnya, karena orang ini meskipun munafik, ya, tetapi KTP-nya Islam, ya. Ya, gampangannya gitulah. Kalau saya bunuh dia akan mencoreng nama baik Islam. Jadi Nabi juga memikirkan tentang citra Islam. Ya. Jangan sampai orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Ini sekarang orang tidak perlu. Pokoknya justru dia bunuh orang, kemudian dia share, dia bunuh orang, dia share. Subhanallah, mengerikan.
Ya, tapi kita jelaskan itu tidak mewakili Islam. Kita bilang Islam ada yang benar, ada Islam yang sesat. Inilah contoh Islam yang sesat. Sampaikan kepada mereka. Ada orang berdalil, ya Ustaz, bukankah sebagian salaf ada yang memberontak? Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Minhajus Sunnah Nabawiyah telah menjelaskan itu ijtihad sebagian para salaf, sehingga mereka kemudian tidak patuh kepada penguasa di zamannya, ya. Namun kesalahan-kesalahan mereka tidak bisa dijadikan dalil. Nanti kalau kita berdalil dengan apa yang terjadi para sahabat, kita bilang kalau gitu boleh bunuh-bunuhan. Sebagaimana perang Jamal boleh bunuh-bunuhan, kan? Para sahabat juga bunuh-bunuhan. Sebagaimana Muawiyah dengan Ali misalnya berperang boleh bunuh-bunuhan, itu tidak boleh dijadikan dalil. Ibnu Taimiyah mengatakan telah terjadi ijma' setelah itu bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, ya. Adapun yang terjadi sebelumnya ada ijtihad, ya. Mudah-mudahan mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memang berhak untuk berijtihad namun keliru. Maka kesalahan tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Karena kalau kita jadikan dalil, nanti orang bunuh-bunuhan. Enggak apa-apa bunuh-bunuhan dong sahabat dulu sebagai mereka perang, ya, pasukan Muawiyah melawan pasukan Ali, terjadi perang Jamal dan macam-macamnya. Ya. Jadi berdalil dengan kesalahan itu tidak benar. Bagaimana menurut Ustaz kalau pernah mengenal sunnah dari imat Islam jamaah dan memakai ilmunya sampai sekarang, tapi tidak sampai pada paham takfiri dan baiat? Karena sudah ngaji kitab salat di Islam jamaah. Jadi yang baru nyambung baru kita apa? Salat. Enggak, fikih mereka juga aneh-aneh, ya. Fikih mereka juga berubah-ubah, ya. Oleh karenanya harus direvisi, ya. Direvisi. Mengenal sunnahnya dari Islam jamaah itu perlu dipertanyakan. Karena mereka menafsirkan sendiri dengan otak mereka, Pak, sendiri. Kata mereka kami menyambung sanad dari Mekah, dari Arab Saudi, dari hadis. Wong orang-orang ulama sana enggak ada yang seperti mereka. Nyambung dari siapa? Ya. Nyambung dari siapa? Ya. Jadi kan katanya nyambung, ambil ilmunya dari mana? Di Mekah. Wong di Mekah enggak ada yang seperti mereka. Terus nyambung dari mana? Itu karangan Nur Hasan Ubaidah saja, ya. Makanya Anda yang sudah terlanjur belajar fikih salat dari Islam jamaah harus revisi. Karena pasti ada yang aneh-aneh. Harus direvisi.